fungsi signum hilang, tolong diingat. Ibu akan tanyakan lagi kapan-kapan Ibu pengen. Kalau ada yang masih nggak ingat, waduh. Ibu sarankan untuk pindah kelas lagi, masih bisa add and drop. Oke. Oke. Jadi bisa ya. Jadi kenapa menjawab pertanyaan Mas Arya, apakah itu beda? Enggak, itu sama. Itu fungsi yang sama. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama Mas Arya. Satu lagi pesan Ibu ya nak, biar ke-record nih, kan tadi nggak ke-record nih, ke-record. Jangan atau kurang-kurangi pakai aplikasi kalkulator matematika, cari sendiri. Kalau bisa Wolfram itu di-blok, kalian blok dari engine pencarian kalian. Oke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang mutlak? Baru mutlak loh. Belum fungsi lainnya, subhanallah. Oke, Mas Taufik. Oke ya, itu penjelasan Ibu mengenai mutlak tadi. Jadi kenapa bisa sama? Nah, pertanyaan Ibu lagi. Boleh tidak? Mas Taufik sudah sabar. Kalau sama Ibu Iya Bu, sering udah bertanya. biasa Bu, kalem gitu. Oke. Pertanyaan Ibu lagi. Seandainya Ibu mau menyelesaikan soal yang dijelaskan Mas Michael tadi, dengan menggunakan turunan pertama dari mutlak X terhadap X akan sama dengan X per akar X. Boleh atau tidak? Paham nggak pertanyaan Ibu? Akar X kuadrat Bu maksudnya Bu. Gimana Bu? Nggak paham Bu. Jadi kalau Ibu mau menyelesaikan soal yang dituliskan, yang dipresentasikan Mas Michael tadi, tapi Ibu gunakan turunan pertama dari mutlak X terhadap X itu akan sama dengan X per mutlak X. Boleh atau tidak? Coba Mas Michael share lagi nak slide-nya tadi. Atau kelompok 6 siapa gitu yang mau share? Ibu, slide. ini maksudnya seperti mengerjakan soal tadi, cuma pakai turunannya yang berbeda. Kan kalau di sini turunannya mutlak X per X, jadi X per mutlak X gitu Bu. Iya. Kalau Ibu pakai X per mutlak X, boleh tidak? Boleh Bu, boleh. Boleh? Siapa yang bilang boleh? Saya Bu. Oke, satu orang. Ini perlu Ibu tatar. Ada yang bilang boleh. Oke, Mas Michael itu kursornya bisa dilingkari di bagian DX. Oke. Di bagian itu, ya, dilingkari. Kira-kira itu boleh Ibu ganti nggak dengan X per mutlak X? Mas Ulul Azmi ini kayaknya perlu ditatar sama Ibu agak berapa hari. Tadi saya nangkepnya misalnya maksudnya berarti misal pas dimasukin ke dalam soal, apakah nanti hasilnya sama atau enggak? Saya mikirnya di situ Bu. Enggak, Ibu hanya bertanya boleh atau tidak. Ayo. Tidak Bu, tidak boleh pasti. Kenapa tidak boleh? Kenapa diganti jawabannya? Bentar deh. Apa namanya? Soalnya kenapa ya? Tadi Ibu mau tatar saya, jadi saya bilang nggak boleh Bu. Oke, yang lain ada yang bisa membantu Mas Ulul Azmi daripada Mas Ulul Azmi kasihan sendiri kena marah? Mungkin karena sudah menjadi aturan dari soalnya Bu. Karena kan benar, hanya itu jawabannya. Terima kasih Mas Dion. Alhamdulillah Mas Dion. Karena soal yang Ibu berikan adalah turunan pertama dari mutlak X terhadap X akan sama dengan mutlak X per X. Jadi kalian nggak boleh ganti soal. Apa gunanya? Kan udah Ibu bilang, ketika dikasih masalah, jangan nambah masalah. Terima kasih Mas Dion. Oke, yang lain paham maksud Ibu? Ya Bu, paham. Ibu paham Bu. Bisa ya? Maaf Bu, maaf. Lah kenapa minta maaf? Ya memang kalian banyak salahnya, nggak apa-apa Ibu pahami kok. Iya Bu, banyak-banyak minta maaf ya Bu. Oke. Dipersilahkan. Jadi paham untuk satu soal ini saja kita udah menghabiskan waktu lebih daripada 20 menit. Paham konsep Bu. Dari turunan dengan limit dan menggunakan teorema turunan? Paham Bu. Jadi bedakan itu ya. Jadi limit akan tetap kalian pakai. Ingat, kalau misalnya pun kalian benci limit, belajarlah untuk menyukai limit lagi ya. Terima kasih Mas Michael, udah boleh stop share screen-nya. Jadi belajar untuk menyukai limit lagi, karena nanti kita belajar integral tak wajar, belajar barisan dan deret, itu limit semua isinya. Apakah belajar barisan dan deret itu menghitung, Bu? Enggak, membuktikan. Jadi Ibu siap-siapkan kalian dari sekarang, yang kalian akan kerjakan adalah pembuktian, bukan menghitung.
Kan sudah Ibu bilang ya, kalau mau belajar menghitung kita di SMA. Tapi pas kuliah kita belajar membuktikan kenapa bisa seperti itu. Paham? Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah paham. Oke ya, kita masih ada waktu berapa menit? Sudah 40, berarti ada 10 menit. Berarti 9 bisa menit, Bu. untuk kita sampai 50 ya. Setelah ini ada yang kuliah? Ada, Bu. Ada, Bu. Kuliah Ada, Bu. apa? Jam berapa? Ada, Bu. Ada Jam 4. berlinear. Jam 4. Jam 4? Iya. 15 menit lagi. Oke, selanjutnya berarti soal ganjil nomor 3 harus kelompok ganjil. Kelompok ganjil yang belum adalah kelompok 1 dan 7. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 berapa orang? 7 orang, Bu. 7 Bu. orang. Iya. Kebetulan nomor 7. Jadi lucky one and lucky seven sekarang ya. Mario. Oke, silahkan. Wah, kebetulan sekali Mas Mario ya. Layarnya sudah pas di depan. Lanjutkan, Mas. Wow, oke Bu. Udah kelihatan kan nih? Sama Ibu belum. Oke, sudah. Udah ya. Nomor berapa Bu? Nomor 3 apa nomor 4? Nomor 3. Nomor 3 ya? Oke. Present. Oke. Nomor 3 jadi... sebentar Bu. Penggemarnya banyak juga Mas Rio ya. Apa? Ini fansnya. Satu, semangat Rio, kakak ganteng, subhanallah. Wow. Oke, lanjutkan. Silahkan, Nak. Oke Bu. Jadi soalnya adalah diketahui bahwa turunan pertama dari X, mutlak X terhadap DX sama dengan mutlak X bagi X dengan X tidak sama dengan 0. Tentukan turunan kedua dari mutlak X kuadrat terhadap DX. Jadi yang kita lakukan adalah kita bedah dulu. Jadi kan itu turunan kedua kan. Jadi kita kerjain dulu turunan pertamanya, lalu kita turunin turunan pertamanya, biar dapat turunan keduanya. Ini turunan pertamanya adalah kita memakai aturan atau teorema product rule kalau nggak salah namanya. Jadi turunan pertama dari mutlak X kuadrat itu kita pecah dalamnya, itu jadi mutlak X kali mutlak X. Nah ini kita pakai product rule, jadi kita ingat bahwa UV sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Jadi di mana U aksen itu kan turunan dari fungsi U itu sendiri. Jadi karena ini fungsinya adalah mutlak dari X, jadi kita turunin mutlak X-nya, terus kita kalikan dengan mutlak X lainnya, yaitu sebagai V. Jadi ini U, ini V. Kelihatan kan kursornya ya? Jadi ini U aksen adalah turunan dari mutlak X kali V, ditambah sama U kali V aksen. Dengan V aksen itu adalah ini. Jadi hasil akhirnya adalah dikarenakan kita ingat bahwa sifatnya itu adalah diberikan dalam soal itu adalah mutlak X diturunkan terhadap DX itu adalah mutlak X per X. Jadinya kita masukkan ke sini. Ini mutlak X per X dikalikan mutlak X. Bentar. Oke. Mutlak X mutlak X per X dikalikan mutlak X tambah mutlak X kali mutlak X per X, karena ini kan duanya sama ya, U sama V sama. Jadinya dikali 2 aja. 2 kali mutlak X kuadrat per X dengan X tidak sama dengan 0. Lalu kita turunkan lagi, dikarenakan kan mintanya ordo kedua atau turunan kedua dari mutlak X kuadrat itu. Jadinya dikarenakan kurang kelihatan. Dikarenakan U itu sama dengan 2. Jadi kita dikarenakan kan kita udah mendapatkan turunan dari mutlak X kuadrat. Jadi kita turunkan lagi, di mana U-nya ini. U-nya ini adalah 2 kali mutlak X kuadrat, dan V-nya itu adalah X. Jadi kita lakukan adalah teorema dari turunan juga, adalah pembagian lah, di mana U per V sama dengan U aksen V dikurangin V aksen U per V kuadrat.
di mana U-nya ini adalah 2 kali mutlak X kuadrat, dan V-nya adalah X. Hasilnya adalah ini U aksen. U aksennya ini ya, 4 dikalikan mutlak X. Ini berapa? Mutlak X pangkat 1 ya. Mutlak X pangkat 1 dikalikan mutlak X kali X. Oh, ini dikarenakan ini chain rule ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan turunan dari U-nya itu, yaitu adalah ini. Jadi ini U aksen dikalikan V, yaitu adalah X, dikurangin V aksen. V aksen itu kan itu kan X kan. V itu adalah X, diturunkan terhadap X jadinya 1. Jadi 2 kali mutlak X kuadrat, yaitu adalah U, dikalikan V aksen, yaitu adalah X, diturunin jadi 1. Per V kuadrat, V-nya itu kan adalah X, jadi X kuadrat. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Terus dikurangin pengurangan biasa ya. Dan akhirnya hasil akhirnya seperti ini. Dan kita buktikan bahwa hasil keduanya itu adalah sama dengan memakai dua kasus yang disediakan oleh soal kan X tidak boleh sama dengan 0 kan. Jadi ada 2 kasus, X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari 0. Dan kita buktikan apakah itu sama. Dan ternyata hasilnya hasilnya sama. Begitu. Ya, hasilnya sama. Jadi 2 dan 2. Begitu. Jadi begitu sih, Bu. Dari kelompok kami dan saya sendiri. Oke, teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Mas Mario. Bu. Ya, silakan. Tapi kayaknya ngarahnya ke Ibu deh. Soalnya kan di deskripsi soalnya kan diketahui bahwa kita udah tahu kalau turunan dari X-nya itu bakal dapat mutlak X-nya itu bakal jadi mutlak X per X. Terus dibilang tentukan. Dia nggak bilang sama sekali kalau berdasarkan yang diketahui tentukan ini turunan keduanya. Berarti boleh nggak, Bu? Kan itu mutlak X kuadrat. Itu saya langsung proses, itu kan mutlak X kan kalau dikuadratin jadi X kuadrat kan. Itu langsung saya turunin 2 kali bisa nggak, Bu? Kayaknya lebih cepat gitu, Bu. Pakai sifat ya? Iya. Nah, kalau pakai sifat sebenarnya boleh, cuman satu lagi, useless diketahui bahwa dx turunan pertama dari mutlak X terhadap X itu Ibu kasih state di situ. Jadi tujuan soal Ibu di sini adalah menggunakan info yang kita punya untuk menyelesaikan soal. Penggunaan sifat boleh. Sifat kan juga bisa dipakai di akhir ya, kayak Mas Mario di slide berikutnya, Nak. Oke, di sini Mas Mario kan 2 mutlak X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Kelompoknya Mas Mario itu buat langsung pakai 2 dari konsepnya nilai mutlak kan. Sebenarnya kalau pakai sifat saja kan kita tahu kalau mutlak X dikuadratkan hasilnya pasti X kuadrat kan? Yep. Oke, kalau di sini boleh. Kalau Mas Jeremy mau pakai di sini boleh. Tapi kalau ketika pakai dari awal Mas Jeremy rubah mutlak X kuadrat itu jadinya X kuadrat saja, berarti info yang diberikan sebelumnya tidak digunakan gitu. Jadi sebenarnya sia-sia saja, kan lebih baik infonya tidak digunakan. Nah, cuman, jadi maksud soal ini, info itu dipakai, tapi sifatnya bisa dipakai, tapi setelahnya di bawah. Jadi selain caranya kelompok Mas Mario membagi 2, sebenarnya pakai sifat juga bisa, kan? Oke, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Jeremy. Pertanyaannya, ada lagi untuk pertanyaan kelompoknya Mas Mario, atau sudah cukup saja? Bu, izin bertanya Ya, boleh, Bu? silakan. Misalkan ada soal ini di soal diasumsikan mungkin statementnya itu syaratnya itu bukan X sama dengan 0, X tidak bersama dengan 0. Misal X tidak sama dengan 1 sebagai contoh. Nah, saat pembuktian terakhir kan tadi kan dari kelompoknya Mario itu pembuktiannya berarti dia mengubah X itu menjadi minus atau negatif dan satu lagi emang X yang positif, Bu. Nah, seandainya itu X-nya tidak sama dengan 1, berarti ntar kita mengubah variabel itu gimana, Bu ya? Untuk pembuktiannya, kira-kira. Mengubah variabel untuk pembuktian? Misalkan, kan kalau di sini kan X kurang dari 0 kan yang bagian ininya kan jadi minus tuh. Nah, 2 dikali minus X dikuadratkan. Terus yang untuk X lebih dari 0, ya pakai yang secara default yaitu X dikuadratin. Tapi kalau misalnya X tidak sama 1 kan berarti rentangnya kan antara mungkin ya bilangan yang lebih dari 1 dan bilangan kurang dari 1. Itu kan kayak harus langsung angka gitu kan, bukan sebuah ya kayak negatif X ataupun X positif gitu.
Tapi kalau untuk fungsi mutlak X ya pasti ada kan terdefinisi min 1 dan satunya. Yang tidak itu ya pas nolnya. Nggak bisa, Tergantung. andaikan saja Bu, andaikan saja ntar soal yang kayak gitu misalnya. Ada yang Waduh, gimana ya kalau mengandai-andaikan nggak bisa kalau untuk mutlak X. Tapi kalau seandainya ada fungsi lain yang seperti itu, ya pembagiannya sesuai sifat fungsinya, sesuai konsep fungsinya, sesuai informasi yang kita ketahui di awal. Oke, baik-baik. Terima kasih, Bu. Oke, jadi pembagiannya seperti itu. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya. Mas Rizky, ya. Ya, untuk ini kan tahapnya kan ya sampai aturan pembagian yang sampai kita mendapat pengurangan 4 mutlak X kuadrat dikurangi 2 mutlak X kuadrat per X kuadrat sama dengan yang itu yang paling kiri bawah, yang 2 mutlak X kuadrat per X kuadrat. Kalau misalnya kita kan tadi kan tadi ada yang sudah menanyakan yang mengenai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat kan, karena sifatnya akan selalu positif. Nah, kalau kita tanpa harus membuktikan X kurang dari 0 dan X lebih dari 0 dengan membuktikan masukin X negatif dan X positif, tapi kita langsung kita ubah 2 mutlak X kuadrat menjadi 2X kuadrat per X kuadrat, terus kita sama-sama kita bagi biar hasilnya langsung sama dengan 2, itu boleh nggak, Bu? Atau harus kita buktikan dengan X negatif dan X positif? Boleh, keduanya boleh Mas gunakan. Tapi Mas sebutkan di situ sifat, karena sifat kalau misalnya sifat dari mutlak X dikuadratkan, itu sebenarnya kita nggak perlu pakai penjabaran mutlaknya, karena itu memang sifat dasar bawaan ya. Kan kalau misalnya Ibu sebutkan sifat itu bawaan dari fungsinya ya. Kecuali di situ nggak ada pakai kuadrat. Kalau nggak ada pakai kuadrat kan kita memang harus membagi kan, membagi 2 kondisi. Tapi karena dia pakai kuadrat, ada sifat yang mendukung itu, ya sudah langsung pakai saja. Kan Ibu sebutkan tadi ya, dengan cara kelompok Mas Mario juga boleh, atau dengan langsung pakai sifatnya juga boleh. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Mas Rizky. Oke, ada lagi tambahan? Untuk kelompok Mas Mario enggak? Oke, silahkan Mas Mario boleh di stop share-nya. Terima kasih kelompoknya Mas Mario. Jadi kita masih sama panjang. Masih ada 2 soal lagi, tapi sepertinya tidak mungkin dibahas hari ini karena ada juga yang kuliah. Jadi, sekedar wrap up untuk pertemuan kita hari ini. Ibu sebenarnya pengen menyamakan dengan kelas sebelah. Kelas sebelah itu sudah selesai presentasi, tapi kelas ini belum. Yang belum presentasi hanya 2 kelompok ya? Kelompok berapa yang belum? Ada yang sadar kelompok yang belum? 7 belum, Bu. 7 dan 10? Iya, Bu. 10, Bu. Oke, 7 dan 10 itu belum. Jadi Ibu pengennya bisa di minggu depan kita sudah membahas yang lain. Jadi 7 dan 10 nanti Ibu langsung saja sekarang kalau gitu ya. Kan soal nomor 4 ya. Ibu akan acak orangnya. Kelompok 7 ada berapa orang, Nak? 7? 7, Bu. 7 orang. Oke, orang nomor 3, silakan nanti buat video presentasinya. Itu kirimkan ke email Ibu. Kemudian kelompok 10 ada berapa orang? 7 orang, Bu. 7 orang juga. Kelompok 10, orang nomor 6, itu silakan buat video presentasinya juga. Kirimkan ke Ibu, email. Nanti akan Ibu tanyakan beberapa pertanyaan, nanti nilainya dari sana. Permisi, Bu. Mas Bu, jumlah pertanyaannya sama kan? Jumlah pertanyaan. Apa saya yang salah hitung, kelompok kami kayaknya belum nih, kelompok 2. Oh, kelompok 2 juga belum? Waduh. Bukannya harusnya pas ya? Enggak. Ada yang Ada pertanyaan wajib nomor satu satunya, soalnya. Jadi ganjil. Ada Oh, iya. 9 nomor, Bu. Oh alah, oh iya. Mas Prajna kelompok 2 ya? Ya. Nanti nggak ada nilai presentasinya. Kelompok 2 berapa orang, Nak? Ada 8. Orang ke-7, itu silahkan kirimkan presentasi untuk, Ibu mau soal utama aja, soal yang wajib. Jadi kelompok 2 itu soal wajib, catat ya, kelompok 2, jangan hanya Mas Prajna yang mencatat. Kelompok 7 itu soal ganjil nomor 4. Kemudian kelompok 10 soal genap nomor 4. Buat video presentasinya, orang-orang yang Ibu sebutkan tadi,
Kelompok 2 itu orang nomor 7, kelompok 4 orang nomor berapa tadi? Ini nggak ada yang dengar satu pun. Kelompok 7 orang nomor berapa tadi? 3, Bu. 3, kelompok 10? Nomor 5, Bu. Oke. Nah, 6, Bu. 6, Bu. jadi orang-orang ini silahkan buat video presentasinya, kirimkan ke email Ibu, nanti akan Ibu lihat, kemudian akan Ibu ajukan beberapa pertanyaan, silahkan dijawab, itu akan jadi nilai presentasi untuk kelompok 2, 7, dan 10. Sampai sini oke? Deadline-nya kapan, Bu? Ya, Bu, Deadline-nya deadline hari kapan? ini. Hari ini. Oke. Hari ini berarti sampai jam 23.59. Ya, baik, Bu. Nah, oke, malam ini akan diadakan pop quiz jam 7 malam, karena soalnya hanya 2 dan lumayan mudah sepertinya. Itu hanya 30 menit Ibu berikan waktunya, jadi hanya 19.30, silahkan deadline-nya dikumpulkan. Keterlambatan hanya 5 menit. Oke, selanjutnya info lagi, kita tetap ada sesi presentasi malam ini kan, jam 20 sampai jam 21, oke, di grup Telegramnya. Oke, apalagi, nah Ibu harapkan setelah kalian selesai mengerjakan, itu masing-masing sudah membuat video rekaman audio. Jadi Ibu ketika manggil orangnya, langsung audionya keluar, jangan pas dipanggil baru buat audionya. Kan lama kan? Nah, jadi kalau bisa udah siap-siap dengan audio presentasinya masing-masing kelompok. Untuk pop quiz, itu silahkan kalian baca review tentang turunan, kemudian kalian baca juga pendekatan integral, menyelesaikan integral, tapi dengan konsep anti turunan. Seperti apa? Untuk nanti jam 7 malam. Oke, Mas Ulul Azmi sepertinya sudah ngantuk ya, Nak ya? Oke, boleh tidur. Oke, jadi Bersin, Bu, sampai di bersin, sini. Bu. Oh, bersin. Ya, Iya, Bu. Oke, ada lagi untuk pertemuan kita hari ini? Ada, Nak? Ya, Bu, oke. saya pengen nanya. Iya, silahkan, Mas. Tadi kan kata Ibu, habis ngerjain itu semuanya bikin presentasi suara. Tapi kan yang presentasi ntar kan di random. Jadi setiap anggota bikin. Nanti kalau udah di random baru kasih. Iya, setiap anggota bikin sesuai. Nah, satu lagi, soal yang Ibu buat ada peraturannya. Jadi dibaca peraturannya, baru ngerjain soal. Bukan ngerjain soal, baru baca peraturan. Siap, Bu. Oke. Soal yang buat kuis ya, Bu, ini. Iya, buat nanti malam. 45 menit, Bu. 30 menit, 35 plus 5 untuk keterlambatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, yang penanggung jawab kelompok yang tidak ada kuliah, mohon tinggal sebentar. Atau kuliah semua? Enggak, Bu, enggak. Yang penanggung jawab kelompok yang tidak kuliah tinggal sebentar setelah kuliah, atau kalau misalnya penanggung jawab kelompok kuliah, silahkan satu orang utusan dari kelompoknya tinggal. Oke? Oke, sekian materi kita hari ini. Ibu agak giri-giri karena kalian jam 4 katanya ada kuliah juga. Oke, mudah-mudahan materi hari ini kalian catat, kalian ingat sampai seterusnya seumur hidup. Oke, Ibu tutup dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Penanggung jawab silahkan tinggal ya, kalau nggak urusannya siapa. Baik, Terima Bu. kasih semuanya. Ya, terima kasih. Oke, berarti Terima ada kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Iya, Bu. oke. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, 10 orang sudah tinggal? Bu Rina, maaf saya mau nanya Oke, dong. silakan Mbak Amanda. Untuk textbook Maddas 2 itu bukunya masih buku kalkulus yang dari Maddas 1 ya, yang Purcell? Iya, masih pakai Purcell kita, enggak, belum ganti. Berarti sekarang masuk transcendental functions ya, Bu? Transcendental function maksudnya? Chapter-nya yang sekarang? Kalau materi kan karena hanya review, jadi Ibu nggak membahas semua, karena Ibu berasumsi kalian nge-review pelajaran 3 bulan yang lalu. Jadi kalau review semuanya tercampur, jadi minggu depan Ibu berencana untuk melanjutkan ke integral sama teknik
Ibu maaf, saya mau nanya, saya sama Fitria jadinya gimana kelompoknya? Nanti setelah ini akan Ibu bagikan kelompoknya, filenya nanti Ibu simpan di link Google Drive yang Ibu berikan. Oke, makasih ya Bu. Oke, sama-sama Mbak Adinda, Mbak Fitria. Oke. Sudah 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, kok banyak. Misi, Bu. Oke, silahkan. Ketua kelompok. Jadi, ini nggak ada yang kuliah ya. Jadi, jangan sampai izin sama dosen yang lain gara-gara kuliah. Ditahan. Adanya ini sih, Bu. Ada, Bu. Jam 5, Bu. Asistensi Alin, Bu, jam 5, Bu. Jam 5 kan, Mas? Ini masih jam. Oh, enggak sekarang ya. Maksudnya nanti ya. Oke, jadi pertanyaan pertama. Apa yang tidak kalian pahami tentang kontrak pelajar? Silahkan tanyakan sekarang. Ibu jelaskan ke kalian 10 orang. Kalian bertugas menjelaskan ke teman kalian. Apa yang tidak kalian pahami tentang kontrak belajar? Aku pada kontrak pelajar atau kontra pelajar? Kontrak belajar kita di kelas. Oh, belajarnya. Ada yang sudah lihat BRP dari 10 orang. Ada yang sudah lihat BRP belum? Porsi nilai. Oke, porsi nilai ada yang komen nggak? Aman sepertinya ya. Kalau dari kelompok saya nggak, Bu. Oke, porsi nilai yang paling besar itu nilai apa? UTS UAS kalau nggak salah kan? UAS. Satu, UAS saja. Oh, kan UAS, oke. Kan? Nah, itu Ibu bilang. Pop quiz berapa nilainya? 15, Bu. 15. Oke, ada nilai tugas atau tidak? Tidak ada. Oke, jadi pop quiz dilaksanakan kapan? Setiap akhir pertemuan, Bu. Kan kalian sendiri yang sudah berjanji Nah, sudah sekarang membuat sudah pembahasan diubah. Nah, ini yang kuliah kita itu habis di waktu hanya membahas yang seperti ini. Jadi Bu, makanya kumpulkan penanggung jawab kelompok. Jadi berdasarkan persetujuan kita pop quiz kapan? Setiap Kamis malam. Oke, Kamis malam. Kemudian presentasinya? Jumat malam, Bu. Jam 8 sampai jam 9. Oke, nah sekarang Ibu mohon, jadi ketua kelompok atau penanggung jawab lah, Ibu selalu silap ini. Penanggung jawab kelompok, Ibu harapkan dipastikan semua anggota kelompoknya itu paham. Jadi kalau Ibu paling nggak suka ketika presentasi, nah ini gimana, bukan saya yang buat, itu Ibu nggak mau terima gitu. Karena Ibu nganggap ketika kalian diskusi semuanya harus paham. Nah, kenapa Ibu tunjuk ketua kelompok, penanggung jawab kelompok? Karena Ibu rasa, kan kalian tahu ya, kenapa yang ditunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak tahu? Sekilas saja tebak. Tebak saja sekilas. Nilai. Nilai. Penilai. Jadi kebetulan nilai 10 orang ini, ya itulah ya, kelas B 10 orang ini pas sekali 10 orang yang nilai, ya bisa dibilang nilai A itu hanya 10 orang. Makanya Ibu jadikan penanggung jawab kelompok. Jadi ketika Ibu bilang, ya nilai A termasuk Amin ya, karena ya itulah, itu yang adanya gitu ya. Jadi nilai A di sini Ibu anggap kalian sudah bisa membagi waktu antara belajar dengan kuliah lainnya. Jadi dibantu teman-temannya. Karena Maddas online itu sangat susah. Offline saja kita udah keteteran kan, apalagi online gitu. Jadi Ibu harapkan kalian bantu teman-temannya, dan untuk sesi diskusi supaya, karena kalau misalnya kelas B ini bargaining-nya banyak gitu. Kalau kelas A masih bisa menerima, kalau kalian komplainnya banyak, mungkin karena Ibu sering komplain, kalian juga komplain-komplain gitu ya. Jadi kita sama-sama komplain, karena kalian sering komplain, makanya Ibu juga akan sering komplain. Nah, jadi Ibu harapkan ketua kelompok mengingatkan ketika selesai mengerjakan pop quiz malam Kamis, kalau mungkin nanti malam mungkin agak silap sedikit, ya udah nggak apa-apa Ibu maafkan. Kamis depan, hari Kamis setelah mengerjakan pop quiz, semua anggota kelompok itu merekam suaranya untuk mengerjakan semua soal. Kenapa Ibu bilang semua soal? Untuk menghindari penggunaan aplikasi, pertanyaan ke teman, dan diskusi, itu Ibu membuat tipe soal banyak. Jadi sekali keluar itu bisa 10 tipe, atau 5 tipe minimal gitu. Jadi soalnya bakal banyak, dan ketika di random, orang yang dapat soal berbeda, ya ada kemungkinan besar berbeda-beda. Jadi semua anggota kelompok paham dengan semua soal yang diberikan. Ya, kalau misalnya memaksa orang paham juga nggak mungkin ya, tapi minimal tahu seperti apa. Jadi sekali lagi Ibu kembalikan, nilai yang presentasi itu jadi nilai satu kelompok. Terus kalau ada yang tidak hadir, kan misalnya nih, ketika di random dapatnya si A nggak hadir, besok si A nggak hadir lagi. Tapi karena yang presentasi yang lain, nilai kalian selalu ada. Untuk menghindari itu, kalau misalnya di random sekali si A nggak ada,
itu Ibu anggap nilai presentasi kelompok itu nggak ada juga. Paham ya maksudnya ya? Kan Jumat malam kan kita udah janjian nih. Ibu berharap Jumat malam kalian sudah stay gitu. Jadi ketika misalnya si A ternyata Jumat malam di waktu yang kita janjikan nggak ada, berarti nilai kelompoknya si A itu nilai presentasinya nggak ada, 25%-nya nggak ada. Paham? Paham, Bu. Berarti semuanya harus hadir ya, Bu? Harus ada rekaman Iya, maksudnya? harus standby. Jadi kan makanya Ibu bilang pakai chat, karena Ibu ya kalau kalian sambil mengerjain lain nggak apa-apa. Ketika yang dipanggil bukan kalian kan artinya yang standby untuk mengirimkan bukan Ananda gitu kan, yang lain. Jadi Ibu harapkan ada, karena kan itu di jadwal yang kalian minta ya. Itu jadwal yang kalian minta. Makanya Ibu bilang cukup sejam saja. Jadi cukuplah kalau misalnya 10 soal itu 10 kelompok itu 50 menit cukup lah insya Allah ya. Untuk membahas dan sebagainya. Oke, untuk peraturan kuliah ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi jangan ada supaya terbuka di antara kita. Ibu saya ngulang dikit ya Bu, boleh nggak Bu? Biar nggak miskom. Jadi yang saya pahami untuk contoh untuk pop quiz nanti malam ya, kan ada 2 soal tuh Bu. Nah jadi pas pengerjaannya itu sambil kayak direkam ya gitu, apa suaranya? Pas pengerjaan pop quiznya. Habis itu Kalau nanti sedang mengerjakan tidak direkam juga ada tidak? spare time kan ya, kalau nggak salah. Iya. Kita mulai kan jam 7 ya. Ya. Jam 7 kita 30 sampai 35 menit berarti 19.35. Kita mulai di Telegram itu jam 8 jadi sekitar 25 menit 25 menit itu mungkin bisa merekam. Kalau ya gitu deh. 2 soal bisa lah. Kemarin kepikirannya kan 5 soal jadi kalau mulai minggu terlalu depan yang 5 soal insya Allah. Iya, spare time-nya 1 hari kan jadinya kalau 5 soal. Spare time-nya 1 hari. Jadi bisa rekam dulu. Jadi setelah 30 menit setelah pop quiz kan ada sisa waktu di situ. Nah di situ kita diskusi sama kelompok kita kan Ibu untuk diskusi sama pop quiz yang udah dilakukan itu. Habis Ya, itu diskusi boleh, terus merekam sekalian boleh, pokoknya dalam spare time itu. habis itu setelah diskusi baru kita rekam penjelasan kita tentang jawaban soal tersebut gitu. Dan itu bakal dipresentasiin pas jam 8-nya. Iya. Ini dalam bentuk voice note kan ya, Bu? Iya, voice note. Iya, Mbak Sonia. Terus berarti nggak perlu bikin slide ya, Bu? Kalau yang Nggak usah. Jadi slide itu hanya yang sekarang, karena apa? Ibu hanya ngasih ya masukan dan sebagainya untuk slide, karena kan Ibu bilang, kita setelah UTS itu akan ada presentasi 1 materi, Ibu nggak akan menerangkan, Ananda yang menerangkan, terserah Ananda mau menerangkan gimana, kalau Ananda dan teman-teman tidak mengerti, itu salah Ananda dan teman-teman gitu. Jadi makanya Ibu spare dari sekarang, itu tanggung jawab kalian. Nah untuk buat slide, untuk seterusnya nggak akan ada slide, kecuali tiba-tiba Ibu pengen nyuruh kalian buat slide, tapi kayaknya nggak deh, ribet ternyata. Oke, hanya voice note saja. Terus ini, yang dikirimkan ketika diskusi adalah voice note-nya pertama, kemudian foto jawaban yang ditanya. Fotonya saja ya, foto. Jadi Ibu tahu barisan mana yang disebutkan di voice note, Ibu bisa lihat. Dan insya Allah nanti Ibu akan dibantu 3 orang asisten, jadi nggak hanya Ibu. Jadi walaupun kalian bilang, Bu nanti rame bisa nge-scroll nggak? Insya Allah bisa. Ada 3 orang asisten yang bantu Ibu nanti. Untuk nge-scroll dan sebagainya. Bu, batas ininya berapa menit ya? Batas, misalkan dipanggil nih random. Batas kirimnya berapa menit ya? Maaf, lupa. Nah, sebenarnya gini, makanya Ibu spare sejam, Ibu nggak mau lebih dari sejam, karena waktu kita juga nggak mungkin banyak-banyak kan. Makanya Ibu suruh ngerekam duluan, nanti taunya sampai 3 jam. Bayangkan dari jam 8, 3 jam itu bukan waktu yang ya tidak bisa lah untuk belajar sampai segitunya gitu. Jadi pokoknya kirim aja dari antara jam 8 sampai jam 9 nanti malam gitu. Enggak, maksudnya Mas Prasna ketika dipanggil, gini, Ibu akan bilang soal nomor sekian, silahkan. Nah, siapa setelah Ibu random keluar, kirimkan. Nah, nanti soal nomor 1, misalnya soal nomor 1 itu ya spare-nya paling hanya 10 menit. Setelah 10 menit, nanti Ibu minta soal nomor 2 gitu. Jadi, udah Ibu bagi-bagi gitu. Oke, mengerti. Ibu, saya mau konfirmasi lagi, berarti
Saya kayak kepikiran senario-senario ini kayak minggu depan tuh takutnya ada kayak ada yang kayak nitipin ke ketua kelompok itu nggak boleh berarti kan Ibu? Nitipin voice note gitu misalkan. Wah, kan Ibu aja nggak terfikir ide-ide seperti itu, kalian itu wah. Sepertinya kita memang lebih banyak teknisnya ya. Ternyata ya itu yang menghabiskan banyak waktu kita, dan Ibu sama sekali nggak terfikir. Ternyata benar ya, Ibu pernah dinasihati salah satu dosen senior, mahasiswa itu tidak seklise dan tidak senaif yang Ibu lihat gitu. Ternyata, waduh Mas Arya. Luar biasa. Kalau ada yang ketahuan menitipkan seperti itu, nilai satu kelompok Ibu anggap kosong untuk pop quiz. Semuanya dari awal. Jadi Ibu akan hilangkan semua nilai pop quiznya. Kalau Ibu kedapatan seperti itu. Berarti direkam. Oh, alhamdulillah ada bukti ya. Jadi disetujui ya 10 orang ya. Jadi kalau ada yang seperti itu kejadian dan tertangkap sama Ibu, atau ketahuan sama Ibu, atau feeling Ibu saja ketahuan, itu semua nilai pop quiznya, semua kelompok dari pop quiz 1 sampai pop quiz berapapun yang sudah kalian kerjakan, itu Ibu anggap 0. Akan Ibu hilangkan nilainya. Terima kasih Mas Arya ide-nya. Itulah ya, kalau meminta saran dari mahasiswa ini nggak pernah ini ya, nggak pernah kecewa. Lagi Bu, saya mau nanya lagi Bu. Oke, alhamdulillah ada masukan lagi. Untuk presentasinya itu kayak sifatnya interaktif gitu nggak sih? Maksudnya kayak kita ngirim jawaban terus ntar Bu Rina kayak nanya-nanya lagi gitu nggak sih? Kayak balik nanya lagi. Ya, Ibu pasti akan nanya. Kalau nggak Ibu yang nanya, asisten yang nanya. Kalau nggak, kalau kalian bertanya pun kan udah Ibu bilang, akan masuk nilai partisipasi. Jadi kalau misalnya kalian sadar, Ibu selalu buka buku catatan. Kalau misalnya kita presentasi, itu semua Ibu catat. Baik yang bertanya, yang menjawab. Jadi Ibu harapkan nggak ada yang sekedar mute, kemudian pergi belanja kemana, pergi masak, pergi ngapain. Jadi Ibu harapkan tidak ada yang seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Silahkan, antara siapa nih? Siapa mau duluan? Mbak Sonia atau Mbak Aska? Saya dulu deh. Oke. Kan kata Ibu, kalau ada teman satu kelompok yang absen, dan ternyata yang dipanggil gitu kan, jadi nggak ada nilainya ya, Bu? Nah, itu gimana kalau misalnya ada yang benar-benar nggak bisa hadir gitu? Waduh, kan kalian yang minta waktunya jam segitu. Nah, kan untuk kedepannya kan kita nggak bisa prediksi ada hal mendesak atau gimana gitu, Bu. Contoh hal mendesaknya? Seperti apa ya? Seperti ada kondisi terpahit itu bencana alam, kematian. Mas Prajna sangat tahu Ibu seperti apa. Oke, yang pasti bencana alam. Kemudian apa lagi Mas Prajna? Kemalangan. Berita duka mungkin. Kemalangan. Ya, kemalangan itu memang tiba-tiba sakit itu mungkin, tapi kan ya nggak tahu juga ya. Tidak ada yang tahu masa depan. Iya, kalau yang itu juga nggak tahu masa depan. Oke. Jadi kira-kira itu gambaran jawabannya Mbak Sonia. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau sakit Ibu nggak akan minta surat sakit. Kan soalnya kalau kalian bohong sama Ibu kan yang ngeliat yang di atas ya, nanti jangan didoain sakit, nanti sakit beneran mau ujian nanti. Hati-hati. Ibu. Iya, silakan Mas Bima. Kalau misalkan contohnya kayak kemarin saya diskusi, nah itu ada satu orang yang benar-benar nggak hadir Bu sampai kemarin. Nah terus kalau misalkan untuk kayak gitu minggu depan itu kita gimana? Jadi dia hilang gitu Bu. Oh, menghilang. Nah jadi ya walaupun penanggung jawab kelompok Ibu tugaskan, karena kadang kan kalian juga nggak punya kuasa ya untuk yang lainnya. Nah, jadi Ibu sediakan lembar evaluasi. Sudah buka belum link Google Drive yang Ibu berikan? Sudah. Nah, di situ ada lembar evaluasi. Silahkan kalian ketikkan evaluasi kalian. Itu ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, dan evaluasi menjelang ujian. Yang tidak boleh adalah menjelek-jelekan orang di sana. Yang kalian tulis adalah yang realitas saja, tapi jangan jelek-jelekin orang. Berarti nilai kita untuk pop quiz minggu itu jadi tetap 0, Bu? Kalau misalnya ketika Ibu sebutkan ternyata dia memang tidak ikut partisipan dan tidak datang, itu boleh disebutkan. Bu, yang ini tidak ikut diskusi dan belum ada kabar dan hari ini juga tidak datang. Nah, itu akan Ibu alihkan ke yang lain. Oh ya, terima kasih Bu. Ternyata memang bagi mahasiswa nilai itu ini ya sangat-sangat ini
krusial sekali. Ada lagi teknis-teknis yang seperti ini? Bu, mau nanya. Silakan, Mas Teo. Jadi itu nanti kan pop quiz kan ada berapa tipe soal ya, Bu ya? Itu kita harus buat pembahasannya untuk semua tipe soal ya, Bu ya? Tipe soal yang kemungkinan kalian dapat saja. Oke. Nah, jadi Ibu spoiler ya. Jadi Ibu buat berdasarkan NPM terakhir, itu nanti ada pemilihan soalnya. Kan kalau NPM terakhir itu kan ada beberapa kemungkinan kan. NPM kalian misalnya apa, nanti dilihat. Makanya Ibu bilang baca peraturannya. Jadi yang kemungkinan saja yang bakal nama kalian kepanggil. Oke. Karena kan NPM nggak akan berubah kan. Akan NPM akan tetap sama. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama Mas Teo. Ada lagi? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Tadi mirip sih sama pertanyaan Theo. Jadi yang kita diskusiin di kelompok itu bukan cuma soal yang kita jawab aja kan, Ibu? Boleh semua soal yang kemungkinan dijawab oleh teman-temannya. Tapi kan diskusi nggak harus membuat mengerti ya. Maksudnya diskusi itu gini loh, Ibu clearkan sama kalian. Ketika berdiskusi, kalian tidak mengajarkan langkah per langkah ke teman. Enggak. Tapi konsepnya apa, kemudian yang dipakai seperti apa metodenya, itu kalian silahkan dia belajar sendiri. Karena kalau kalian mengajarkan dari A sampai Z, dia akan bergantung sama kalian. Yang Ibu harapkan, kalian hanya jelaskan kalau dia bingung nih, konsep apa yang dipelajari, itu terserah masing-masing. Jadi Ibu nggak membiarkan kalian itu orang bergantung ke penanggung jawab kelompok untuk tahu semuanya, enggak. Penanggung jawab kelompok itu hanya memastikan dia belajar. Memastikan materi apa, misalnya kan penanggung jawab kelompok ini Ibu nilai sudah lebih paham ya daripada yang lainnya. Misalnya ini sekedar review, misalnya integral, bagian mananya gitu. Ya Ibu, statement Ibu menganggap karena lebih paham ya dari nilai, karena Ibu nggak punya cermin lain selain nilai. Paham maksud Ibu? Jadi kalian tuh jangan memberatkan diri dengan, oh dia wajib paham nih, jadi harus didikte dari satu-satu. Enggak. Yang kalian harus evaluasi itu adalah apakah dia belajar atau tidak. Seandainya pun sudah kalian paksa dia tidak belajar, ya itu terserah orang yang punya. Ibu nggak akan memaksa atau menginikan kalian. Yang seperti tadi dibilang Mas Bima kan, memang nggak datang atau gimana, ya udah itu di luar kuasa kita. Oke. Terima kasih, Bu. Menganggap beban nggak menjadi penanggung jawab kelompok? Kalau sedikit, saya, Bu. Ya ada beban sedikit. Oke. Minimal Oh, ketika tanggung jawab ada juga. beban, kalian punya motivasi hidup ya. Siap. Jadi jangan dianggap beban itu sebagai apa ya, sebagai mengurangi motivasi. Ibu berharap ketika kalian ada tanggung jawab itu kalian punya motivasi hidup. Karena ya semenjak PJJ ini banyak sekali orang kehilangan motivasi hidup, terutama banyak anak Fasilkom juga banyak. Jadi makanya Ibu membuat kalian punya tanggung jawab lah minimal. Gitu. Karena biasanya orang pintar yang lebih sering depresi kan. Ada lagi? Sudah paham kontrak semuanya? Mudah-mudahan, Bu. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Jadi tolong di-clearkan ke anggota kelompoknya ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang sama persis akan seperti ini lagi. Jadi kuliah kita nggak akan membahas tentang pertanyaan kontrak kuliah lagi, tapi membahas tentang kuliah. Oke, ada lagi? Tidak? Evaluasi ini kita masih isi ya? Tidak mesti sih, kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa, nggak diisi. Kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah ya diisi. Atau merasa terbebani, Bu, saya sudah cukup sampai UTS saja, setelah UTS ganti orangnya boleh. Nanti Ibu lihat review nilai UTS-nya, nanti siapa yang bisa menggantikan akan Ibu tarik sebagai pengganti. Gitu. Fungsi evaluasi untuk itu saja sih. Ada lagi? Oh iya, Bu. Untuk apa ya? Gimana sih tadi? Oh enggak. Jadi untuk kan kita di random ya, Bu, orangnya, Bu. Dan ntar kayak dipilih pokoknya random lah, individual ya, Bu. Dan dia nge-share-nya berarti yang apa? Soal yang dia kerjain atau kayak soal yang Ibu pilihin gitu, Bu? Maksudnya kayak soal yang Ibu pilih. Kan nanti Ibu sebutkan. Seandainya dia tidak mengerjakan soal itu, Ibu akan ganti dengan orang lain yang mengerjakan soal itu. Misalnya di kelompok kalian kan kemungkinan ada yang tidak mengerjakan soal itu ya. Kan ada iya gitu maksudnya. Oh, jadi diganti ke. Tapi masih di kelompok itu kan ya, Bu? Iya. Oke.
Berarti Bu, yang di VN itu cuman soal yang kita kerjain aja. Soal yang Ibu minta untuk dijelaskan. Ya, soal lebih kurang ya soal yang kalian kerjain sih, lebih kurangnya. Tapi bisa jadi dalam satu kelompok kan ada yang sama ngerjain kan? Iya. Nah, jadi makanya kalian harus ancang-ancang semua soal harus kalian pahami. Soalnya nggak susah kok. Seriusan? Nggak susah. Tapi ada ini nggak sih, Bu? Ada kemungkinan satu kelompok tuh nggak ngerjain satu soal gitu, maksudnya nggak dapat soal tersebut terus kepilih. Ada kemungkinan nggak sih, Bu? Ibu nggak ngecek NPM kalian semua sih. Iya sih, beda-beda NPM. Berarti lebih baik dari nomor urut. Mungkin. Kayaknya. Genap. Ya, nantilah kita lihat. Okay. Kan makanya kalian dibilang versi beta ya itu. Karena versi beta PJJ. Kita nggak tahu PJJ berlangsung berapa lama kan. Ibu curiganya sampai kalian tamat PJJ kayaknya. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Jadi ini versi betanya kalau berhasil akan diterapkan semester depan. Kalau enggak ya udah Ibu ganti lagi tekniknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya udah sih, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Arya. Oke, yang lain clear ya? Mohon dijelaskan ke anggota kelompoknya. Dan itu harus kalian paham dulu ya, baru bisa dijelaskan ke anggota kelompoknya. Nggak bisa kalau nggak paham dijelaskan ke anggota kelompok. Oke ya? 10 orang ini ada lagi yang ditanyakan? Bukan tentang kontrak sih, Bu. Tentang apa? Boleh. Kemarin salah ngumpulin PPT, Bu. Waduh. Jadi bukan file PPT yang tak kumpulin, tapi kayak file PDF lain gitu, tapi namanya sama. Tapi jadi isinya salah bukan ngumpulin. PPT? Iya, bukan. Oke, kalau misalnya nggak bisa diupload, udah tidak bisa diupload, kirim ke email Ibu aja. Oh, oke. Emailnya? Emailnya ada di slide Ibu, email Ibu, nama Ibu tinggal ditambah @gmail.com. Oke, ketemu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, satu lagi Bu, ingatkan baca peraturan baik-baik ya, Nak ya. Karena itu yang selalu jadi missing point sama mahasiswa. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Kan kalian mau alin juga sudah 4:30, jadi Ibu harapkan kalian paham dan memahamkan teman-temannya. Kita ketemu lagi insya Allah nanti malam via Telegram jam 8 ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mbak dan iya. Boleh keluarkan ya, Bu? Boleh. Oke, terima kasih. Bu. Iya, Mas Prajna. Itu, maaf, tadi untuk kan kelompok saya kelompok 2, tadi harus kirim presentasi kan. Itu video apa voice note ya, Bu? Sorry. Video. Video kan ya? Video kan ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mas Prajna. Izin keluar, terima kasih. Iya, silahkan. Ibu. Iya. Saya bertanya, tadi kan saya iseng buka draft yang Ibu kasih di Telegram kan. Nah, itu di satu folder ada forum gitu, yang forum pekan minggu pertama itu diisi. Form evaluasi. Hah? Yang minggu pertama, yang ada pertanyaan pertama itu apakah udah pernah ikut kelas sama Bu Rina gitu? Oh, itu belum, rencana belum mau Ibu bagikan. Nanti Ibu bagikan ke kelompok. Mungkin setelah nanti malam lah, setelah kita diskusi nanti malam. Oke, Bu. Makasih. Oke, sama-sama Mas Aimar. Ada lagi? Enggak. Oke. Sudah diperkenankan. Udah, Bu. Tadi saya mau nanya pertanyaan yang sama sama Aimar. Oh, oke, Mas. Tapi udah diwakilin. Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Oke. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Mas.